Sidi Belo, bagaimana? Apakah seorang wanita yang sudah punya anak tapi tidak punya suami boleh mengikuti perjamuan kudus? Dan sebaliknya, apakah yang sudah mempunyai suami dan istri tapi belum diberkati dalam pernikahan kudus boleh mengikuti perjamuan kudus? Oke, yang pertama sudah ada anak Tapi tidak punya suami. tidak punya suami, boleh perjamuan kudus atau tidak? Yang kedua, sudah punya anak tapi belum nikah, masih kumpul kebo begitu. Boleh ikut perjamuan atau tidak? Ya, saya jawab yang pertama dulu. Kalau seorang perempuan ada anak, lalu mungkin suami, laki-lakinya tidak bertanggung jawab, tinggalkan Anda. Kalau Anda bertobat sungguh-sungguh, ya, boleh makan perjamuan. Jangan dimakan perjamuan, habis makan perjamuan itu tidak boleh sembarang. Sebab orang makan perjamuan setelah itu dia mau jadi saksi, mau jadi berkat. Nah kalau ada janda misalnya, sudah anak di luar nikah, laki lari kastengah tanggung jawab. Kalau kau bertobat sungguh-sungguh, saya pikir Tuhan Yesus terima kamu, ya. Karena Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-37 itu dengan jelas Yesus berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku ia tidak akan kubuang. Contoh itu perempuan Samaria di Parigi Yakub. Itu kan pelacur, laki 5, semua bukan dia pelaki. Tapi saudara tahu, Tuhan Yesus ubahkan dia. Perjumpaan dengan Yesus membuat perempuan Samaria itu di Yohanes 4, Anda baca. Dia menjadi pembicara keliling seantero Samaria, beritakan Mesias. Kenapa? Karena orang pelacur sekalipun loh. Kalau jenis ada anak di luar nikah, saya tidak bilang itu pelacur, itu kejatuhan. Ini yang pelacur jual diri. Segala laki-laki dia fado habis. So kayak ayam mai, kok semua laki dia mau. Nah orang begitu, Tuhan bisa ubah dia, Tuhan terima dia, Tuhan tidak buang dia. Tuhan pakai dia. Ya, tapi kalau janda nakal, sus pernah tak salah. Ais lupi buka cabang baru, ais hamil. Menurut beta Anda mempermainkan. Karena orang makan perjamuan itu mau memberitakan Yesus. Bukan makan perjamuan, lu makan sebagai sesuatu yang biasa-biasa. Saya tunjukkan ayatnya tentang perjamuan dulu ya. Pertama Korintus 11. Mulai ayat 24. Ya. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Orang makan perjamuan tuh bukan makan es pulang tidak cek mabok ulang. Orang makan perjamuan tuh jadi saksi, memberitakan Yesus. Nah bagaimana mungkin suara anak ya makan perjamuan es pilai harba biru lai de orang lai hamil lai. Sonde nikah lai orang kastengah hamil lai, son nikah lai orang kastengah. Ya repot, makanya saya tekankan tadi, kalau pernah tak salah bertobat sungguh-sungguh. Ais berikut cari laki yang baik-baik kau nikah. Nah orang kalau bertobat sungguh-sungguh boleh dong makan perjamuan. Karena hidupnya diubahkan Allah. Tapi jangan jatuh di lubang yang sama lah. Jatuh ulang lah binatang sah. Soalnya jatuh di lubang yang sama. Nah kau manusia nih diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jatuh. Ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jadi bagi Anda yang sudah ada anak mau belum nikah dulu baru makan perjamuan. Pi makan perjamuan, saudara mau pi bersaksi, saudara pun kumpul kebot tuh. Nikah dulu. Mau pernikahan masal coba. Kadang-kadang mau nikah saya susah ini motor mus dudu adat lah ini. Oh dudu adat nanti kok anak berengke-rengke. Adat juga kan adat yang kapal saki orang nikah gereja dong. Adat belakangan dan adat yang terlalu aneh-aneh itu seiko. Ya kira-kira itu saya tebak darah sunain itu yang berkata ya dah.